Tidak hanya Indonesia, organisasi Hizbut Tahrir yang berdiri sejak 1953 telah menyebar ke belahan dunia lainnya. Dan organisasi ini dianggap membahayakan dan juga meresahkan di sejumlah negara sehingga dilarang. Indonesia bukan negara pertama yang melarang keberadaan Hizbut Tahrir. Dan berikut ini adalah ulasannya. Kita akan melihat. Kita akan pergi ke negara yang pertama yaitu Jerman, di mana di tahun 2003 pemerintahan Menteri Dalam Negeri Otto Schily, Hizbut Tahrir ini dilarang untuk melakukan kegiatan apapun dan melarang organisasi tersebut karena dianggap telah menyebarkan kebencian. Dan tidak hanya di Jerman, kita akan menuju ke negara berikutnya yaitu Turki, di mana di tahun 2009 Turki juga melarang Hizbut Tahrir karena dianggap mengancam keamanan negara. Dan di tahun 2009 ini Satuan Keamanan Negara Turki menangkap sekitar 200 warga yang dicurigai terkait dengan Hizbut Tahrir. Hingga saat ini aksi penangkapan para anggota Hizbut Tahrir masih terus dilakukan. Oke, berikutnya adalah negara yang ketiga yaitu Rusia, di mana di Rusia Mahkamah Agung ini menempatkan Hizbut Tahrir yang disebut sebagai organisasi Party of Liberation ini ke dalam daftar organisasi terlarang. Di tahun 2005, 9 orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Hizbut Tahrir Rusia diadili. Dan pada Oktober 2015, sebanyak 20 pendukung Hizbut Tahrir ditahan di sekitar kota Moskwa. Dan selanjutnya, setelah Rusia ini adalah negara yang keempat yaitu Mesir. Di mana di Mesir ini Hizbut Tahrir dilarang di tahun 1974 setelah ada usaha untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian hingga kini organisasi tersebut masih aktif walaupun tidak diakui oleh pemerintah Mesir. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke negara kelima yaitu Tunisia. Dan di Tunisia organisasi Hizbut Tahrir dianggap radikal dan juga merusak ketertiban umum. Pengadilan militer diminta untuk melarang keberadaan organisasi tersebut. Di tahun 2016 pengadilan setempat memberlakukan pelarangan Hizbut Tahrir. Tadi kita sampai ke negara yang keenam ya, berarti sekarang kita akan menuju ke 7 yaitu Asia Tengah. Jika kita lihat pemerintah di Asia Tengah, organisasi Hizbut Tahrir ini bahkan dilarang untuk menjalankan kegiatan di seluruh negara Asia Tengah. Seperti Uzbekistan, kemudian Kirgistan, Tajikistan, dan juga Kazakhstan. Pasalnya Hizbut Tahrir dianggap telah menyuplai senjata ilegal untuk operasi teroris di Asia Tengah. Kemudian selanjutnya kita menuju ke negara yang ke-8 yaitu Indonesia. Di tanggal 8 Mei, pemerintah resmi membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Menko Polhukam Wiranto mengatakan kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, serta ciri dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sedikit kembali. Tadi saya sempat terlewat sedikit di mana nomor 6 masih ada satu negara lagi yaitu Bangladesh. Di Bangladesh ini pemerintahnya menyatakan Hizbut Tahrir dilarang karena mengancam perdamaian. Nah itu dia tadi adalah negara-negara yang memang ya Anissa melarang adanya Hizbut Tahrir dan Indonesia adalah yang terakhir sampai dengan saat ini yaitu pada tanggal 8 Mei kemarin. Ya setidaknya ada 7 negara lagi sebelumnya yang memang sudah melarang Hizbut Tahrir ini untuk ada di negaranya karena memang mengancam perdamaian. Ada juga beberapa kali mengadakan upaya kudeta begitu yang tentunya mengancam kemerdekaan sebuah negara. Ya, sejak Menteri Politik Hukum dan HAM menyatakan pelarangan dan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia, banyak masyarakat yang meresponnya. Dan seperti apakah kira-kira organisasi tersebut? Kita saksikan bersama. Hizbut Tahrir pertama kali berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Gerakan tersebut memperjuangkan kebangkitan umat Islam dengan mengembalikan sistem pemerintahan Islam atau Khilafah Islamiyah. Gerakan ini dipelopori oleh Taqiyuddin An-Nabhani yang pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah Palestina. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1980. Mereka merekrut anggotanya dengan cara dakwah di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Di era tahun 1990, dakwah Hizbut Tahrir berkembang ke masyarakat luas melalui aktivitas dakwah di permukiman, perkantoran, hingga masjid. Walaupun jumlah anggota Hizbut Tahrir Indonesia belum dipastikan, tetapi dari akun sosial media Facebooknya, HTI disukai sebanyak 55.000 akun Facebook. Menurut situs resminya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik dan bukan organisasi keagamaan, ilmiah, pendidikan, dan lembaga sosial. Dalam situsnya, Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan bahwa mereka bertujuan mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu. Muhammad Rifki, CNN Indonesia. Melalui lembaga dakwah kampus, Hizbut Tahrir menjelma menjadi ormas yang tumbuh semakin besar dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan jumlah pengikut ormas ini disebut-sebut telah mencapai 2.000 orang.
Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an. Mereka merekrut kadernya melalui berbagai pengajian yang digelar di sejumlah kampus di Indonesia. Dalam situs resminya, HTI menyebut dirinya sebagai partai politik berideologikan Islam untuk memulai kembali cara hidup Islam, menempuh metode syar'i dalam pendirian negara khilafah berdasarkan pada amal Rasulullah SAW. Akhir-akhir ini penolakan terhadap Hizbut Tahrir makin digaungkan sejumlah ormas Islam di tanah air. Bahkan Nahdlatul Ulama menyatakan tak sepaham dengan konsep khilafah yang diusung HTI yang dianggap tidak sesuai dengan semangat kebinekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Gesekan antara kaum Nahdiyin dan kader HTI juga sempat terjadi di sejumlah daerah. Sebenarnya sejumlah negara juga telah memasukkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang. Setidaknya tercatat 19 negara telah melarang disebarkannya ideologi itu. Desakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir di Indonesia juga mulai mengemuka, apalagi setelah HTI berencana menggelar seminar khilafah internasional di Jakarta beberapa waktu lalu. Tim Liputan Berita 1. Rabu pagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencabut badan hukum dari Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Presiden Joko Widodo pun menegaskan pencabutan badan hukum HTI ini merupakan keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang matang serta masukan dari berbagai kalangan termasuk ulama dan masyarakat. Sudah saya sampaikan yang lalu bahwa pemerintah telah mengkaji lama, telah mengamati lama, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat. Ya, keputusannya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini. Yang ini kan hari ini sudah diputuskan, ya kita berbicara satu-satu. Melalui lembaga dakwah kampus, Hizbut Tahrir menjelma menjadi ormas yang tumbuh semakin besar dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan jumlah pengikut ormas ini disebut-sebut telah mencapai 2.000 orang. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an. Mereka merekrut kadernya melalui berbagai pengajian yang digelar di sejumlah kampus di Indonesia. Dalam situs resminya, HTI menyebut dirinya sebagai partai politik berideologikan Islam untuk memulai kembali cara hidup Islam, menempuh metode syar'i dalam pendirian negara khilafah berdasarkan pada amal Rasulullah SAW. Akhir-akhir ini penolakan terhadap Hizbut Tahrir makin digaungkan sejumlah ormas Islam di tanah air. Bahkan Nahdlatul Ulama menyatakan tak sepaham dengan konsep khilafah yang diusung HTI yang dianggap tidak sesuai dengan semangat kebinekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Gesekan antara kaum Nahdiyin dan kader HTI juga sempat terjadi di sejumlah daerah. Sebenarnya sejumlah negara juga telah memasukkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang. Setidaknya tercatat 19 negara telah melarang disebarkannya ideologi itu. Desakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir di Indonesia juga mulai mengemuka, apalagi setelah HTI berencana menggelar seminar khilafah internasional di Jakarta beberapa waktu lalu. Tim Liputan Berita 1.